Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat berbahagia mendengar ceramah ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, pendobrak kejahatan, penegak keadilan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya cintai, izinkan saya membawakan dakwah kali ini yang bertemakan dengan Isra Miraj. Seperti yang kita ketahui, peristiwa Isra Miraj merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kejadian ini, kita sudah tidak lagi memikirkan tentang ilmu fisika, matematika, ataupun kimia. Karena bila kita menalarkan dengan ilmu kita, maka kita tidak akan bisa mencapainya. Tidak akan ada yang namanya kendaraan secepat kecepatan cahaya. Tidak akan ada yang namanya melintasi 5 tempat hanya dengan 1 kedipan mata. Dan tidak ada yang namanya diangkat ke Sidratul Muntaha dan melewati 7 langit hanya dengan waktu yang sedikit. Kita hanyalah manusia biasa yang memikirkan segala sesuatu hanya dengan logika. Tetapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memakai itu semua. Karena bila Allah mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah. Peristiwa Isra Miraj sangatlah luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menceritakan kejadian ini dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, dan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh ia maha mendengar lagi maha melihat. Kita sangatlah beruntung karena lahir di zaman sekarang, zaman di mana era Islami sudah berkembang pesat saat ini, sehingga membuat kita percaya bahwa keimanan itu ada, bahwa kejadian masa lampau benar adanya, dan membuat kita terbawa menjadi pribadi yang bisa membedakan antara yang baik dan yang batil. Bayangkan bila kita dilahirkan di zaman para sahabat, apakah keimanan kita masih sama seperti yang sekarang? Apakah kita akan memilih kelompok Rasulullah atau malah memilih kelompok Abu Jahal? Terlepas dari semua itu, hendaknya kita bersyukur kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sholat. Tentunya kita tahu bahwa sholat ada 5 waktu, tapi apakah kita menjalankan 5 waktu sholat tersebut, atau kita hanya mengetahuinya dan malah meninggalkannya? Seharusnya bila kita mendalami peristiwa Isra Miraj, kita tidak akan bisa melalaikan sholat saat ini. Kita tidak akan bisa menunda sholat saat ini. Karena apa? Karena pada awalnya Allah menetapkan waktu sholat adalah 50 waktu. Tentunya kita akan merasa berat bila separuh waktu kita dipakai untuk sholat. Maka Nabi Muhammad sudah memikirkan saat ini pada saat itu. Setelah menerima banyak pertimbangan, akhirnya Allah menetapkan waktu sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu dengan ganjaran seperti halnya sholat 50 waktu. Hari ini saya bayangkan, tentunya di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadikan pertemuan ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.